yang buat saudara dan saya, dia memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk bersaksi. Bersaksi kepada siapa saudara? Yang pertama kepada diri kita sendiri. Seringkali, saudara, kalau saudara baca Roma ayat 8, kita bacain sama-sama, kita buka. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-15 sampai 16, 2 ayat. Roma pasal yang ke-8, ayat 15 dan ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama ya saudara. Gantian. Roma 8 ayat 15 dan ayat yang ke-16. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, roh kita bersaksi. Seringkali, maaf saudara ya, seringkali kalau kita sedang dalam pergumulan, apalagi kita sedang dalam, maaf saudara, melakukan kesalahan, kadang-kadang kita sulit ngomong bahwa Allah mengasihi saya. Seringkali dalam pikiran, ini pernah saya alami saudara, seringkali pikiran saya menghalangi yang menyebut Allah itu adalah Tuhan saya. Seringkali pikiran saya ini menghalangi saya tidak percaya 100% kepada Allah. Seringkali pikiran saya setelah saya melakukan kesalahan, seringkali pikiran saya Tuhan ini marah atau Tuhan ini meninggalkan saya. Tapi saudara, saya mengingatkan hal ini buat saudara, bukan bersaksi pada orang lain saja. Kita perlu hidup kita ini sendiri saudara bersaksi. Hati kecil kita, roh Tuhan yang ada dalam diri saudara ini perlu bersaksi buat saudara bahwa saudara dikatakan adalah anak-anak Allah. Kalau saudara melakukan kesalahan, saudara, firman Tuhan katakan apa saudara? Minta ampun. 1 Petrus 1 Yohanes mengatakan saudara, waktu saat saudara mengaku bahwa saudara berbuat salah, Dia Allah yang setia dan adil dan Dia akan mengampuni dosa saudara dan saya. Amin saudara. Tapi seringkali tuduhan waktu saat kita melakukan kesalahan itu seringkali membuat saudara tidak bisa bersaksi bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara, hari ini saudara mau saya katakan, kalau saudara terima kuasa daripada Tuhan, kalau saudara terima roh Tuhan di dalam diri saudara, saudara bisa bersaksi dalam diri saudara bahwa saya anak Tuhan. Amin saudara. Bahwa saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada lagi roh ketakutan dalam diri saudara. Biarpun kadang-kadang kita masih berbuat kesalahan, ada satu istilahnya materai yang diberikan oleh Allah untuk saudara terus percaya bahwa saudara dan saya anak Allah. Yang pertama saudara, yang dikatakan memberi kuasa untuk bersaksi dalam hidup kita sendiri, Roma 8 ayat 15 dan 16. Selebihnya itu saudara bisa bersaksi di lingkungan terdekat. Saudara bisa bersaksi di kantor, di kampus, di komunitas di mana saudara tinggal, atau di tempat jauh sekalipun saudara. Kalau saudara baca ayatnya Matius 5 ayat 13-16, jadilah terang dan garam dunia. Saudara dipanggil Tuhan bukan sekedar saudara menjadi orang Kristen yang memenuhi bangku gereja, tapi saudara dipanggil menjadi orang Kristen untuk saudara bisa menggarami dan menerangi dunia ini. Amin saudara. Amin. Saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, saya rindu saudara bisa jadi berkat. Saya rindu saudara bisa menjadi terang. Saudara, saya rindu saudara bisa menggarami di mana saudara lingkungan saudara ditempatkan oleh Tuhan. Saudara, saya ceritakan sedikit saudara. Saya ini, ya istilahnya ini saudara, ya yang penting saya berbuat baik dan banyak orang tahu kalau saya ini pendeta. Banyak di rumah saya itu semua hampir tahu kalau saya ini pendeta. Jadi saya nggak bisa ini sembarangan. Jadi harus berbuat baik kalau pendeta, dan kalau nggak pendeta nggak berbuat baik kan dicap saudara. Pendeta model kayak gimana gitu ya. Nggak semua, tapi hampir rata-rata tempat di mana saya tinggal di apartemen itu semuanya tahu bahwa saya pendeta. Nah, seringkali saya melakukan hal yang baik, misalnya contohnya saudara, pintu apartemen saya, pintunya itu selalu keras-keras tutupnya karena kurang pelunas saudara, kurang minyak, dan nggak ada orang yang peduli. Nggak ada orang yang peduli. Dan waktu saya ambil di rumah, kebetulan di rumah saya ada minyak pelunas, saya ambil, saya semprotin pintu kontrolnya
sederhana sih. Pencet itu sudah itu saya mau naik lagi. Cuma kerjanya itu. Saya mau melakukan yang baik, saya mau bersaksi, biar nggak dilihat orang. Tetapi ada yang melihat mengingatlah saudara. Akhirnya ada satu mama-mama yang keluar, dia bilang gini sama saya. Dia kalau bahasa Indonesia ini, kamu ini luar biasa. Kamu ini luar biasa. Itu kan bukan tugasnya saya, tugasnya satpam. Di rumah saya harus jaga dan harus saudara istilahnya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Dan kebetulan orang ini juga orang Kristen, seorang majelis gereja. Akhirnya saya tahu gitu ya bahwa ini seorang majelis gereja sekarang waktu 2 tahun yang lalu udah cukup berumur, dia sekolah Alkitab di Sinju. Setelah lulus sekolah Alkitab, sekarang saya dengar dia pindah ke Kualian. Dan waktu 4 atau 5 bulan yang lalu dia dari mobil ketemu saya lagi. Musuh, kalau ada waktu pergi ke Kualian temuin saya. Nah saudara, saya melalui hal yang simple, yang sederhana, saya bersaksi bahwa saya ini, saudara, bisa menjadi berkat buat orang. Padahal simple, sederhana, saudara, itu saudara. Tapi orang menilainya luar biasa, saudara. Nah saya mau mendorong saudara juga, saudara yang sekolah, yang kerja, yang berumah tangga, saudara, saya percaya saudara bisa jadi berkat di mana saja saudara. Apa saya tidak dapat merubah hidup saya, pendeta saya atau pembawa sidang saya tidak bisa juga mengubah hidup saya. Siapa lagi saudara kira-kira saudara? Kakak kita, adik kita juga nggak bisa mengubah hidup saudara dan saya. Pacar kita juga bisa merubah kita cuma sesaat. Kalau pacaran bisa berubah. Jangan merokok ya. Pacarnya bilang itu. Kira-kira kalau jadi pacarnya bilang jangan merokok, kira-kira berhenti nggak merokok? Berhenti sesaat. Ke gereja yuk. Pacarnya ngajak ke gereja. Entah itu cowoknya atau tadi ceweknya. Ngajak yuk ke gereja yuk. Karena demi cinta yang tadinya ke gereja jadi ke gereja. Berubah. Tapi sesaat setelah putus, kira-kira kalau putus pacaran balik lagi ke rokok, balik lagi nggak bisa melakukan hal yang lain, balik saudara, bisa berubah tapi nggak sejati. Yang sejati itu luar biasa. Waktu saudara menerima roh Allah dalam hidup saudara saya, roh Allah itu yang mengubah hidup saudara saya. Tidak ada satupun pribadi yang sanggup mengubah hidup saudara. Tidak ada satupun pribadi yang dapat mengubah setiap perkataan, setiap pikiran saudara. Cuma satu yang dapat mengubah hidup saudara. Waktu saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu Roh Tuhan turun memenuhi saudara, itu yang dapat mengubah hidup saudara dan saya. Amin saudara. Contoh yang luar biasa. Sebelum Petrus mengenal Tuhan, sebelum Petrus dipenuhi oleh Roh Tuhan, saudara, di ayat Matius 26 ayat 69-75, saudara, Petrus itu menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Saudara bayangkan, sebelum dan sesudah menerima kuasa daripada Tuhan, itu ada suatu perubahan yang luar biasa berbeda dalam kehidupan Paulus, dalam kehidupan Petrus, saudara. Petrus waktu belum dipenuhi oleh Roh Tuhan, dia ini saudara, waktu Tuhan disalibkan, waktu Tuhan ditangkap disalibkan, firman Tuhan sebelum itu mengatakan, engkau akan menyangkalku 3 kali. Dan apa yang terjadi betul saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan Petrus itu pada saat mengalami hari itu saudara, harinya dia menolak atau menyangkal Tuhan 3 kali. Dan apa yang terjadi setelah itu? Petrus luar biasa. Petrus bertobat, Petrus berbalik kepada Tuhan, dan dia melakukan di Kisah Para Rasul 2 saudara melihat bukti waktu Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Allah, dikatakan dia berkhotbah. Dia orang yang menerima khotbah itu 3.000 orang berkhotbah. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia tidak lagi mengalami ketakutan dalam hidupnya. Dia tidak lagi saudara istilahnya saudara ya, ibaratnya saudara, dia tidak lagi pernah menyalahkan Tuhan. Setelah dipenuhi oleh Roh Allah, hidupnya luar biasa. Nah, saya mau mendorong saudara, kalau saudara masih tahu bahwa kehidupan saudara masih banyak yang kurang, saya masih banyak kurang, belum sempurna. Siapa yang mau sempurna saudara? Ada yang mau sempurna? Tidak ada yang mau sempurna. Yesus, kita nanti waktu saja datang, kita harus sempurna loh saudara.
Saudara, saya ini belum sempurna, masih banyak kekurangan sana sini, sono banyak saudara. Kalau misalnya teropong saudara, waduh bolongnya masih banyak. Masih banyak yang harus ditambel saudara. Caranya gimana ditambel? Saudara sudah terima Roh Allah, sudah terima Roh Kudus, gunain Roh Kudusnya. Kalau saya sudah kasih mobil saya ke bagus, kuncinya sudah saya kasih, tapi dia nggak pakai, saudara akan sia-sia nggak saudara mobil ini? Roh Tuhan pun sama. Waktu saudara saat teduh, apa yang saudara lakukan? Waktu saudara punya hari-hari di mana saudara bersekutu dengan Tuhan, apa yang saudara perbuat dengan Roh Allah? Jangan cuma sekedar hari Minggu di gereja, tapi di setiap kehidupan saudara, saudara bisa menyembah Dia. Waktu saudara menyembah Dia, saudara, kehidupan saudara akan diubah. Petrus melakukan hal demikian di contoh. Saya akan bersaksi, mungkin sebagai dari saudara tidak dengar. Saya juga dulu waktu masih muda, ya, sekarang sudah bersudah kalau salah apapun jadi begini akan tua saudara. Iya, saya udah nyesel gitu ya, tapi ya sudahlah. Saya lihat kaca boleh juga sekali begini kan. Ini salah potong, saya bilang potongnya 2 cm aja, ditinggalin 2 cm. Bukannya dipotong 2 cm, ditinggalin 2 cm saudara. Pastornya sudah nggak apa-apa lah, mau gimana lagi ya saudara. Nah, waktu saya masih seumur kalian, ya kayak yang baru datang, waktu saya ini hidupnya kacau, sangat kacau. Saya berantakan hidup. Jujur, saya berjudi berat karena turunin mama saya berjudi berat. Mobil di jalan, plat nomornya berantakan bisa jadi judi buat saya, besar kecil. Dari 1 sampai 5, kalau belakang itu bisa jadi judi buat saya, kecil atau besar. Saya umur SMP, SMA sudah gak minta uang lagi sama orang tua. Saya bisa hidupin saya sendiri lewat biliar taruhan, Piala Dunia taruhan, mobil lewat hijau atau mobil apa yang kita sebut kita taruhan. Pokoknya semua jadi duit lah istilahnya. Enggak sekolah benar-benar. Habis pulang sekolah saudara, kita sudah main lagi di rumah teman saya, main kartu lagi. Wah, dan pokoknya kacau lah hidup saya. Tapi saya mengucap syukur. Waktu tahun 92 Desember tanggal 31 saya ingat sekali saya dibaptis, dan situ Tuhan berkarya dalam hidup saya. Yang tadinya luar biasa amsyongnya, yang luar biasa gak karu-karuannya, Tuhan ubah. Dari waktu saya ingat sekali tahun 92 Desember tanggal 31 saya terima Tuhan. Setelah itu sebelumnya tanggal 30 saya dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saya berbahasa, saya berdoa sampai saya nggak tahannya saudara untuk menyembah Tuhan. Waktu karena direpet saudara, saya masuk kamar kecil. Apa yang saya lakukan? Karena saya mau mengganggu teman saya berdoa di WC. Padahal nggak mau WC, nggak ada tempat lain yang juga saya berdoa menyembah Tuhan di sana. Mulai dari itu apa yang terjadi dalam kehidupan saya sama seperti Petrus. Hidup saya dikurangkan oleh Tuhan waktu saya bersekutu dengan Tuhan. Selama 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, saya setiap malam tidak pernah berhenti-hentinya menyembah Tuhan. Saya nggak bisa main musik dari set A sampai set B, pulang balik itu saya skala bulan-bulan sampai saya hafal. Saya dalam waktu pulang kerja itu saya ada di Jepang. Pulang kerja, saya cuma apa yang saya lakukan? Saya menyembah Tuhan, saya berdoa, saya baca firman, dan apa yang terjadi? 6 bulan kemudian baru saya menyadari bahwa hidup saya sudah berubah. Saya katakan sekali, tidak ada manusia pun, satu manusia pun yang dapat merubah saudara selain daripada Tuhan. Roh Tuhan itu sebagai penolong saudara sendiri. Roh Kudus itu saudara dikatakan berkuasa menolong saudara dan saya. Saya manusia yang rentan. Saya manusia yang kadang-kadang ngalamin putus asa. Saya kadang-kadang ngalamin yang namanya kesulitan. Saya mengalami namanya pingin saudara mundur. Saya mengalami yang namanya saudara seperti mungkin saudara alami juga mau menyerah. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan karena Dia memberikan suatu kuasa buat saya. Roh
Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan buat saya. Roh Tuhan senantiasa memberikan kepada saudara kemampuan buat saya. Roh Tuhan seringkali menolong saya, saudara. Seperti tadi lagu tadi, saudara, yang kita sama-sama nyanyikan, saudara. Di Mazmur 121 ayat 1 dan 2, waktu Daud mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, saudara. Waktu saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara, Daud ngomong gini kepada firman-Nya di Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Daud ngomong demikian. Dalam hati waktu saya renungkan ayat ini, Daud ini mencari solusi, mencari jalan keluar di dalam keadaan sulit. Ini siapa yang dapat menolongku? Dengan kepintarannya, dengan kemampuannya, Daud terka-reka seperti kadang-kadang kita. Tapi di ayat 2 luar biasa, Daud mengatakan demikian, saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, saudara. Saudara sama. Setelah saudara dan saya menerima Roh Tuhan, Roh Kudus ini berkuasa menolong saudara. Roh Kudus ini istilahnya punya kewajiban menolong, membantu saudara. Ayatnya saudara dikatakan, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saudara, siapa yang bernubuat membangun jemaat. Kalau ayat dilanjutkan, saudara, 1 Korintus 14 ayat 4 lengkap, saudara. Siapa yang berbahasa roh, dia membangun diri sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat membangun jemaat kedua. Kalau saudara sebagai kita sama-sama di gereja Tuhan, ada yang bernubuat, saudara, ada yang berbahasa roh, tentu harus ada yang bernubuat. Tapi saya percaya, kayak kita bermasmur itu, soal itu saya percaya itu salah satu penafsiran bahasa roh yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tadi kalau nyanyi haleluya, haleluya gitu ya, saya percaya itu satu penafsiran di mana kita sama-sama bagi gereja Tuhan waktu berbahasa roh, itu salah satu yang kita bisa tangkap. Jadi berbahasa roh itu sudah nggak kebetulan. Bahasa roh itu waktu kita berkumpul bersama-sama sebagai gereja Tuhan, nanti ada satu orang yang akan, mungkin kalau saudara-saudari akan berdoa seperti atau yang apa yang diungkapkan oleh orang yang berbahasa roh. Jadi jangan memikir bahasa roh itu sesat. Bahasa roh itu firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 4, siapa yang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Membangun artinya apa, saudara? Membantu untuk kita bisa bertahan, membantu agar saudara dan saya bisa tetap berdiri, membantu saudara, menolong saudara agar saudara bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, menolong saudara untuk saudara bisa tetap cinta sama Tuhan, menolong saudara dan saya agar saudara betul-betul jalan lurus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, saudara. Joshua, waktu saat Tuhan perintahkan untuk merebut kota Jericho, Joshua itu berjalan lurus. Tapi ada satu saat, waktu saat dia berada di kota Ai, saudara, Joshua mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan. Akhirnya Tuhan berfirman kepadanya, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terbuka hati, apa yang terjadi? Joshua balik kembali dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saudara, yuk saya katakan ada 3 hal yang kita belajar. Yang ketiga dikatakan Roh Tuhan ini sebagai berkuasa untuk menolong saudara. Roh Tuhan ini akan membantu saudara. Roh Tuhan akan memampukan saudara sebagai orang-orang Kristen. Zaman semakin sulit, zaman semakin, maaf saudara, dikatakan tidak bersahabat dengan kita. Orang yang di luar di sana, ya saudara, semakin hari semakin egois, semakin hari semakin mementingkan diri sendiri. Saudara, kalau saudara dan saya nggak belajar dari kita bergaul dengan Tuhan, dengan Roh Tuhan, saudara, siapa yang akan menolong kita? Saudara perhatikan sekali lagi, Roh Tuhan itu menolong bagi saudara dan saya. Yohanes 14 dikatakan, aku akan mengirim seorang penolong bagi siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus, saudara. Nah, ayat yang terakhir, Yudas pasal 1 ayat 2, akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu, dikatakan, yang paling dan suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus, saudara. Dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Tuhan. Saudara, yuk
akhir zaman yang sudah mendekat buat kita semua. Tapi apa yang sudah siapkan? 3 hal yang saya sudah berikan kepada saudara sebelum kita ambil perjamuan kudus. Yang pertama, saudara, waktu Roh Tuhan turunkan saudara, waktu Tuhan mencurahkan Roh kepada saudara, saudara ini akan diberikan kuasa untuk saudara bersaksi. Dia bersaksi nggak usah yang dikatakan bersaksi pada saudara di Yerusalem, ya Yerusalem, Yudea dan Samaria. Yerusalem itu banyak orang bilang keluarga. Sekarang spesifik yang saya dapatkan kemarin, Yerusalem itu bukan cuma sekolah, bukan cuma keluarga kita yang terdekat. Misalnya saya, anak saya, 2 adik dan Grace dan istri saya itu Yerusalem. Tapi yang paling dekat Yerusalem adalah saudara sendiri. Amin, saudara. Bersaksi kepada saudara sendiri bahwa Allah mengasihi saya. Terus saya bersaksi jadi berkat buat istri dan buat anak-anak saya. Amin, saudara. Yerusalem yang paling dekat saya ini saudara. Keluarga anggota baru saudara sebagai satu gereja bersama dengan saudara saya. Jadi katakan kalau saudara menerima kuasa, katakan saudara jadi berkat dan bersaksilah Yerusalem, Yehuda dan Samaria. Yang kedua, kita belajar bersama-sama setelah bersaksi. Yang kedua masalah tadi, ingat kan? Apa? Mengubah. Yang sanggup mengubah saudara, saya cuma satu, Roh Kudus. Yang sanggup mengubah saudara seperti Petrus, contohnya seperti saya. Saya ini luar biasa menghormati orang tua. Saya nakal. Saya masa depannya hopeless gitu ya, nggak ada masa depan, nggak mau apa, nggak ada harapan masa depan saya nggak tahu jadi apa kalau saya nggak kenal Tuhan. Jujur, saya ini udah berantakan hidupnya, saya ini kurang ajar dan lain-lain. Kalau saya nggak kenal Tuhan, saya ini nggak tahu hari ini nggak tahu ada di mana, nggak ngerti. Mungkin aja saya mungkin ada juga, mungkin terlibat judi. Teman-teman saya narkobaan yang pakai ganja, saya meetingin. Kalau sudah tahu bahasanya, ganjanya itu daun ganjanya di istilahnya dipisahkan dari batangnya, ya. Terus saya campurin dengan tembakalnya, saya turunin pakai kertas putih, saya masukin ke dalam menjadi satu, terus saya buatin, saya kasih ke teman saya. Tapi akhirnya saya nggak pakai. Tapi kalau saya terus bergaul setiap hari dengan dia, saya bisa pakai kan? Kira-kira bisa apa? Puji Tuhannya saya nggak sempat nyesek, saudara. Tapi teman-teman saya demikian. Saya mengucap syukur Tuhan mengubah hidup saya. Yang membuat saya itu cuma satu Tuhan. Yang membuat saudara juga cuma satu Tuhan. Kalau lihat suamimu, kalau lihat istrimu masih sempurna, jangan putus asa. Ada yang sanggup mengubah, Tuhan yang sanggup mengubah. Amin, saudara. Kalau lihat istri kita masih, wah, kok nggak sesuai harapanku. Begitu pula sama istri melihat suami, ya ampun, salah deh. Misalnya, jangan ngomong salah, tapi ada harapan yang berkuasa mengubah hidup saudara dan Tuhan. Amin, saudara. Sempurna, saya percaya kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, pasti akan sempurna. Yang terakhir, saudara, dia sebagai penolong saudara. Dia akan pernah meninggalkan saudara. Dia akan selalu bersama dengan saudara. Amin, saudara. Dia ingat, kalau saudara melakukan Tuhan, berdoa dalam bahasa roh, jangan melihat bahwa kalau saudara mungkin dari gereja yang tak pernah diajarkan, jangan langsung menutup diri saudara. Wah, gereja sesat. Maaf, saudara. Kalau saudara sudah menutup hati saudara, saya katakan, saudara tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Saya dari gereja GKI, yang tak percaya bahasa, tapi hati saya buka, dan diri saya boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Hidup saya sepenuhnya diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi ingat, saudara diberi kuasa untuk saudara bersaksi. Ada kuasa waktu dia berdoa, ada kuasa Tuhan bisa mengubah hidup saudara, ada kuasa berubah. Dan ketiga, ada kuasa untuk saudara bisa ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bersama-sama, kita kasih hati kita.